Alex, apakah ada hubungan sama Lia? Kamu emosi, nggak nutup kemungkinan kamu yang habisin nyawanya Alex. Kalau Bu Suryani masih curiga sama aku, bisa aja Bu Suryani lapor ke polisi. Dan aku pasti keseret juga soal kasus ini. Karena aku emang pernah datang ke TKP dan lihat Alex merenggang nyawa meskipun bukan aku pelakunya. Ibu, iya memang saya memang curiga sama Alex. Tapi bukan saya pelakunya, Bu. Sumpah. Apa yang bisa buat saya percaya dengan ucapan kamu? Aku, tapi kamu malah pergi ninggalin aku. Gimana caranya? Aku bisa peluk dan cerita keluh kesah aku kalau kamu nggak ada lagi, Mas. Ibu, Saya nungguin kamu dari tadi ya. Saya telepon kamu, handphone kamu tuh nggak aktif. Saya nekat datang ke sini karena saya tahu kamu belum pulang karena mobil kamu nggak ada. iya, saya maaf handphone saya matiin, Bu. Karena saya lagi ada masalah, jadi saya perlu nenangin diri dulu. Apa masalah kamu ada sangkut pautnya dengan meninggalnya Alex yang mendadak? Mas Alvino? Bu, maaf, Bu. Ikut saya, kita nggak bisa ngomong di sini. Maaf, Bu. Oke, Bu. Tolong jangan mikir yang macam-macam, Bu. Saya nggak ada hubungannya sama kasus meninggalnya Alex, Bu. Bagaimana saya bisa percaya sama ucapan kamu? Maafin Ibu, Rosa. Ibu terpaksa melakukan ini semua karena Ibu mau Alvino tahu siapa Lia yang sebenarnya. Alvino juga harus tahu siapa ayah biologis dari bayi yang dikandung Lia. Biar mereka nggak ganggu kamu lagi. Karena cuma kamu yang saya berikan alamatnya Alex. Saya percaya kamu pasti ke sana karena kamu udah curiga. Alex, apakah ada hubungan sama Lia? Kamu emosi, nggak nutup kemungkinan kamu yang habisin nyawanya Alex. Kalau Bu Suryani masih curiga sama aku, bisa aja Bu Suryani lapor ke polisi. Dan aku pasti keseret juga soal kasus ini. Karena aku emang pernah datang ke TKP dan lihat Alex merenggang nyawa meskipun bukan aku pelakunya. Ibu, iya memang saya memang curiga sama Alex. Tapi bukan saya pelakunya, Bu. Sumpah. Apa yang bisa buat saya percaya dengan ucapan kamu ini? Semoga aja dia gak keluar. Karena semuanya bisa kacau kalau dia salah paham dan mengira aku adalah orang yang menyebabkan Alex meninggal. Ibu maaf begini, gimana kalau kita masuk ke mobil saya biar saya jelasin semuanya, biar Ibu tahu saya salah atau enggak. Bu. Gak usah kamu jelasin panjang kali lebar masalah Alex. Mas Alvino? Jawab aja dengan jujur ya. Apa iya benar kamu yang udah ngabisin nyawanya Alex? Bukan ya, karena saya yakin sekali kamu pasti datang ke apartemen dia saat kamu udah terima alamat itu dari saya. Ibu, tolong maaf banget, Bu, tolong jangan berisik. Saya nggak mau ada masalah di sini, Bu. Maaf. Mas? Mas Alvino? Aku pikir Mas Alvino udah pulang. Ternyata belum. Ibu kok belum pulang-pulang juga ya?
Kemana sih sebenarnya ibu? Apa mungkin Vera tahu soal ini? Dan dari tadi siang aku coba telepon Vera, tapi belum juga diangkat. Aku coba telepon Vera. Dan sekarang nomor handphone Vera juga gak aktif. Ya ampun Ver, aku ini benar-benar khawatir sama kamu. Kakak cuma bisa berdoa, dimanapun kamu berada. Semoga kamu baik-baik aja ya Ver. Aku coba telepon ibu. Siapa tahu diangkat sekarang. Rosa pasti khawatir karena aku belum pulang. Tapi kalau aku angkat teleponnya, aku harus kasih alasan apa? Bisa-bisa Rosa justru curiga kalau aku lagi bohong sama dia. Kenapa masih gak diangkat juga sih Bu? Ibu itu kemana sih? Jangan sampai ibu bilang ke Rosa kalau dia sekarang lagi ketemu sama aku. Rosa pasti bisa curiga kalau aku ada hubungannya sama kematian Alex. Terima kasih ya, Bu. Karena nggak melibatkan Rosa dalam hal ini. Rosa bisa langsung curiga kalau tahu ibu sama saya sekarang. Saya melakukan ini karena saya nggak mau Rosa curiga dan tahu kalau kamu mendapatkan alamatnya Alex itu dari saya. Ibu ini kenapa sih? Kok hari ini sikapnya aneh banget. Dan waktu dia dengar kematian soal Alex, kenapa ibu kayak shock banget gitu? Apa mungkin sikapnya aneh karena memang ibu shock atas kematian Alex? Atau... Hah? Apa ini jangan-jangan ibu ada kaitannya dengan kematian Alex? Apa jangan-jangan ibu ngasih alamat Alex ke Mas Alvino? Soalnya kan cuman ibu yang tahu di mana aku menyimpan dokumen dan kunci lemari dokumen itu. Bu, saya tuh nggak sempat ngomong apa-apa sama Alex. Apalagi berbuat macam-macam. Enggak, Bu. Karena begitu saya dobrak pintu, saya buka pintunya, saya langsung lihat Alex tergeletak dan dia kejang-kejang, Bu. Setelah itu saya lihat dia terdiam. Kemungkinan besar si Alex dia meninggal di tempat, Bu. Pada saat itu saya panik, Bu. Saya langsung pergi karena saya takut dituduh. Karena saya nggak melakukan itu, Bu. Enggak, saya inget kok malam itu gimana emosinya kamu, gimana marahnya kamu. Ini pasti kamu ketemu sama Alex, lalu kalian berantem sampai akhirnya Alex meninggal. Iya, betul, Bu. Saya memang emosi banget. Tapi kalau kami berantem, Bu, itu nggak mungkin banget karena di sana pasti heboh. Orang-orang pasti ngingatin, Bu, kalau ada keributan. Yang saya lihat itu beneran, Bu. Pada saat itu Alex terkapar di lantai kamarnya. Bu, saya mohon, Bu. Yang sekarang saya pikirin adalah saya panik banget kalau ada orang atau CCTV yang melihat saya di depan unitnya Alex. Makanya saya seharian tuh panik, Bu. Saya takut banget ada orang yang curiga kalau saya pelakunya. Padahal bukan saya pelakunya, Bu. Saya mohon sama Ibu, tolong percaya sama saya, Bu. Bukan saya pelakunya, Bu. Saya pegang omongan kamu. Tapi
Tapi kalau sampai kamu bohong, saya nggak akan tinggal diam. Dan satu lagi, jangan pernah bawa-bawa nama saya untuk kasus